Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi kita di Tadabbur Live pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2026 ya, dengan judul Al-Qur'an diturunkan untuk siapa? Nah, kenapa sih saya memberi judul Al-Qur'an diturunkan untuk siapa gitu ya? Karena semalam saya baru bikin podcast gitu. Nah itu baru bikin podcast sama Guru Iswan sama dua kawan saya lagi yang lain, Pak Rido sama Bang Sardi. Kita kan di YouTube pernah bikin satu podcast gitu ya, podcast santai gitulah, duduk ngelemprek gitu kan di rumahnya Guru Iswan itu. Kita ngomongin tentang semalam tuh pertanyaan Bang Sardi itu, Ustadz, ada fenomena nih di masyarakat katanya. Ada orang anak-anak muda nih kan nanya sama kita katanya. Bang, kenapa ya kita tuh udah patuh, udah taat sama Allah gitu kan, udah sering beribadah, tapi masih aja miskin katanya gitu. Masih aja nggak punya duit katanya gitu kan. Nah itu menjadi apa namanya pertanyaan tuh di anak-anak muda gitu ya. Ya mungkin di sisi umat Islam juga gitu kan. Heeh. Kita kayaknya ke masjid nggak pernah absen, ya. Baca Quran one day one juz nggak pernah absen. Ya kan puasa Ramadan penuh, nggak pernah mokel. Ya, semua perintah Tuhan kita laksanakan. Ya, semua ritual kita lakukan. Ya kan, infak ya setiap Jumatan infak lah 2.000 gitu ya. Tapi istiqomah gitu kan. Berbuat baik terus. Ya sama orang tua berbuat baik, sama tetangga berbuat baik gitu. Tapi kenapa ya nasibnya gini-gini aja ya? Nggak kaya-kaya gitu kan. Nah itu kan menjadi pertanyaan di masyarakat gitu ya. Dan pertanyaan ini, ya kan, pertanyaan ini dikonfirmasi sama ustadz-ustadz, ya kan? Dikonfirmasi sama ustadz-ustadz. Pernah nggak teman-teman yang ngelihat atau bahkan merasakan ya, dirinya sendiri gitu ya, ketika punya masalah, masalah hidup nih, buka warung, warungnya nggak rame, buka toko, ya kan, tutup buka, bangkrut berkali-kali gitu ya. Punya anak susah diatur, punya istri nggak pernah sepakat gitu ya. Punya apa lagi? Wah masalah keluarga, pokoknya punya masalah keluarga, punya masalah pekerjaan, punya masalah di sosial gitu, ya kan. Kemudian datang kepada ustadz, ya Ustadz, saya ada masalah nih gitu. Ah, Masalah saya kerjaan saya nih kacau, saya di kantor nih kena SP gitu kan. Atau punya bisnis, bisnis saya kacau nih Ustadz, ya. Saya buka toko nggak rame nih, saya buka rumah makan sepi-sepi aja. Saya punya barber nggak ada yang cukur gitu kan. Saya punya bengkel loh Mas Alip gitu ya. Bannya nggak ada yang bocor ya. Dan selalunya saja gitu ya. Selalunya saja sering sekali ya. Ustadz-ustadz tuh meresponnya seperti apa, teman-teman? Ya, biasanya ustadz-ustadz tuh apa yang ditanya kepada kita yang curhat lah istilah kata ya kepada ustadz-ustadz itu. Pertanyaan ustadz-ustadz itu apa? Coba sholatnya dicek, sudah jamaah atau belum? Bener nggak teman-teman? Coba jawab di kolom komentar. Jawab di kolom komentar teman-teman. Ya, kalau kita curhat sama ustadz punya masalah hidup, ya pasti pertanyaannya tuh coba sholatnya dicek, sudah jamaah atau belum? Bener nggak teman-teman? Coba jawab di kolom komentar. Bener nggak teman-teman? Ini saya minta verifikasi nih dari teman-teman nih, ya kan? Bener nggak? Apa? Coba dicek. Udah bersyukur belum? Bener nggak? Bener ya teman-teman ya? Umumnya gitulah, ya kan? Nah, coba dicek. Zikirnya udah didawamkan belum? Ya, ya kan? Selalu begitu loh. Ya, mau ustadz kampung, ustadz kota, ya kan? Selalu begitu yang ditanya. Bener nggak teman-teman? Coba jawab teman-teman. Sudah sedekah atau belum? Gitu ya. Heeh. Ada masalah nggak sama orang tua gitu ya. Sering nggak teman-teman? Ya, ini yang saya ceritakan ini nyata atau tidak?
Coba jawab di kolom komentar. Nyata atau tidak, teman-teman? Iya, zikir pagi petangnya udah dikencengin atau belum? Ya, nyata atau tidak, teman-teman? Coba jawab di kolom komentar. Nyata atau tidak? Wah, nyata ya. Beneran ada ya. Dan umumnya begitu ya. Mm-mm. Ya kan? Umumnya begitu. Heeh. Nah, itu yang saya bahas di podcast malam tuh. Ya, bukan podcast sih sebetulnya, ngobrol-ngobrol santai aja gitu ya. Bang Sardi tuh nanya gitu. Itu berasal dari keresahan pribadi Bang Sardi, anak-anak muda gitu ya. Dia nyebut dirinya anak muda, umurnya 40 tahun. Lah saya baru 34. Dianggap apa gitu. Ya kan? Dia tanya gitu. Nah, terus apa namanya? Padahal kita ini udah soleh katanya gitu. Ya kan? Intinya setiap permasalahan di masyarakat ya, yang dipertanyakan adalah kita ini sudah soleh belum jadi orang gitu. Ya kan? Heeh. Kalau datang ke ustadz pasti yang ditanya itu tuh, salatnya subuhnya di masjid nggak? Hehehe, ya kan? Heeh. Habis sholat subuh baca Quran nggak? One day one juice, ya kan? Habis sholat subuh zikir nggak? Doanya gimana? Ya kan? Ada lagi yang nanyakan makanan gitu. Makananmu halal atau haram? Jangan-jangan makananmu masih makanan haram, ya kan? Nah ini dan lain sebagainya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dan di situ kita sebagai umat yang bisa berpikir, ya kan? Kita langsung bertanya-tanya, emang ada hubungannya ya orang sholat sama nggak sholat ya dengan perolehan rezeki, ya kan? Di dalam hati kita yang paling dalam, ya di dalam kalbu kita yang paling dalam, sebagai manusia waras, pasti kita pernah berpikir seperti itu. Emang ada hubungannya ya sholat atau nggak sholat dengan perolehan rezeki? Bener nggak, teman-teman? Ya kan? Emang ada hubungannya ya zikir sama nggak zikir sama perolehan rezeki? Ya. Bener nggak, teman-teman? Bener ya? Pernah bertanya-tanya seperti itu kan? Kenapa? Karena teman-teman melihat realitas. Realitasnya gimana? Realitasnya yang nggak sholat juga bisa kaya, yang nggak sholat juga bisa dapat kerja, ya kan? Yang nggak sedekah pelit juga bisa kaya, bener nggak? Yang nggak sholat subuh di masjid juga bisa sukses gitu kan. Nah, di sini nih, di sini algoritma kita berpikir dibuat kacau balau. Siapa yang bikin kacau balau? Nggak tahu. Pokoknya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab aja yang bikin kacau balau itu. Ya, di sini nih algoritma berpikir kita dibikin nggak karuan. Di satu sisi, ya kan, bahwasannya dihubung-hubungkan kegagalan kita, ya, kehancuran kita, ya, musibah yang menimpa kita, kerjaan kita, keluarga kita, itu semua dikaitkan sama, ya kan, hubungan ritual. Ya, dikaitkan semuanya sama ritual. Oh, berarti kalau kita kacau, ya ritual kita jelek, ya kan? Nah, ini benar apa enggak nih? Dan itu jadi mindset umat Islam loh hari ini, ya kan? Itu jadi mindset umat Islam hari ini. Ya, percaya nggak percaya, itulah mindset kita hari ini. Ya kan? Coba lihat YouTuber mukbang, siaran makan. Mukbang tuh artinya siaran makan. Ya, YouTuber food blogger, ya kan? Heeh. Semuanya didesak untuk baca bismillah sebelum makan. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Kalau nggak baca bismillah nanti viewsnya nggak banyak. Hehehe. Ya kan? Heeh. Heeh. Orang-orang yang buka dagangan, ya kan? Buka dagangan, baca Al-Ma'surat. Ya, baca Al-Ma'surat, ya kan? Jadi hal-hal yang bersifat objektif, sebab akibat, ya kan?
atau interaksi antar subjektif, antar manusia, itu dikait-kaitkan dengan hubungan antara kita sama Allah gitu. Dihubung-hubungkan. Padahal ada hubungannya apa enggak? Ya kita cari dong, ya kan? Kita cari dong dalam Al-Quran. Benar ada hubungannya atau tidak? Oke? Oh, kita dikatakan bisnisnya bangkrut, kerjaan nggak beres. Karena kita nggak sholat di masjid. Atau karena kita sholatnya berantakan. Ayo kita cek, ya. Bener nggak? Ya. Pertanyaan sederhana kok. Bener nggak kita ini disuruh sholat untuk sukses gitu? Ya, biar bisnisnya nggak bangkrut, bener atau enggak? Bener nggak Allah suruh sholat ya agar kita keluar dari kemiskinan? Bener atau tidak? Gitu. Ya kan? Ah itu untuk membuktikannya gampang aja sih ya. Lihat aja Al-Quran. Ya kan? Di surat Toha misalkan. Ya. Di surat Toha Allah berfirman ya, ayat 14. Ya. Misalkan aja di surat Toha ayat 14 ya. Nah, di situ kan Allah berfirman apa? Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Ya. Dirikanlah sholat untuk mengingatku gitu. Ya kan? Untuk ingat sama Allah, bukan untuk merubah nasibmu dari miskin jadi kaya gitu loh. Bukan untuk merubah kondisi keluargamu yang tadinya carut marut jadi beres gitu. Bukan kata Allah. Ya kan? Kata Allah apa tadi? Ya, lihat tuh ayatnya tuh. Aqimi sholah li zikri, untuk mengingatku kata Allah. Konsekuensinya kalau nggak sholat, nggak ingat Allah. Ya. Nggak ingat Allah. Ya kan? Sholat itu dibuat misalkan di tengah-tengah siang, zuhur gitu ya. Buat apa kita sholat? Biar ingat Allah. Kalau kita nggak ingat Allah, kita berbisnis, nanti zolim kita. Ya. Hajar kanan, hajar kiri, tabrak, halal haram tampar. Ya, halal haram tabrak gitu ya. Nah, dengan adanya kita mengingat Allah, kita bisa menjaga perilaku kita gitu. Ya kan? Makanya Allah mengatakan inna sholata tanha anil fahsya wal munkar di ayat lain. Ya, ini kan perilaku nih. Ya. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Ya. Surat apa tuh? Al-Ankabut ayat 45. Ya, itulah kata Allah gitu. Ya. Kau tuh disuruh sholat biar kau ingat Allah. Biar kau tuh hidup hari-harimu tidak menzolimi diri sendiri, tidak menzolimi orang lain. Biar perilakumu itu terbatasi. Ya. Jangan sampai kau nggak ingat Allah. Ya. Nanti halal haram hantam gitu kan. Nanti zolim sama diri sendiri, sama orang lain, sikat-sikat aja gitu. Makanya Allah bilang, wa aqimis sholah inna sholah tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu dapat mencegahmu dari perbuatan keji dan mungkar. Bukan biar lu kaya. Weh. Bukan biar lu dapat kerja. Sholat itu untuk ngontrol perilaku kita. Ya, ini kan terbukti bahwasannya apa yang kita ngomong itu ngarang semua gitu. Apa yang tokoh-tokoh kita ngomong tuh ngarang semua. Kok dikait-kaitkan? Bisa-bisanya dia mengkait-kaitkan hal seperti ini gitu. Yang tidak ada hubungannya. Ya. Apalagi fungsi sholat. Untuk kita minta tolong contohnya. Ya kan? Kita minta tolong. Ya. Ya ayyuhalladzina amanus ta'inu bisobri wassalah. Alladzina amanu. Kelamaan. Ista'inu bisobri wassalah. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah, untuk minta tolong sama Allah. Tapi sama Allah jangan minta kerja, minta ilmu. Itu Allah kasih. Ya.
Kita minta duit sama Allah, Allah nggak cetak duit, ya. Minta ilmu sama Allah. Makanya ya, implementasi dari ayat ini, nggak tahu ya, saya pengalaman subjektif teman-teman saya nggak tahu. Tapi kalau saya sendiri, saya itu pernah dapat ide ketika sholat. Ide skripsi saya tuh, judul skripsi saya waktu S1, itu dapatnya ketika sholat asar, ya, sujud terakhir. Ada nggak yang sama seperti saya? Pernah dapat ide ketika sholat, atau minimal lupa naruh sesuatu ingetnya pas sholat. Pernah nggak teman-teman? Coba, pernah atau tidak? Pernah nggak teman-teman? Lagi mikirin sesuatu, dapatnya ketika sholat. Gitu. Pernah nggak teman-teman? Sering, pernah. Pernah nggak? Saya sih sering gitu. Sekedar kunci motor lupa tuh, pas sholat ingat. Pernah nggak teman-teman? Ya, pernah kan? Walaupun pengalaman subjektif kita, ya itu mengkonfirmasi ayat ini gitu. Ya. Kita disuruh Allah minta tolong dengan sholat. Artinya apa? Minta ilmu sama Allah. Ya. Sering ya teman-teman ya. Bahkan nggak jarang kita dapat ide ketika sholat gitu. Tapi sayangnya, ini saya pernah dengar nih. Saya sendiri yang pernah dengar nih. Ya. Sayangnya ada ustadz yang ngomong, enggak, itu bisikan setan. Loh, kita dapat ide, kita dapat solusi atas masalah, dibilang dari setan. Eh, Minta dipangkong sama Tuhan gitu ya. Orang jelas-jelas loh, ya kan? Heeh. Ada tuh yang ngomong dari setan, ada. Ustadz, Habib, siapa kek? Cari aja tuh, teman-teman cari aja di YouTube, di TikTok, cari aja tuh. Ada yang bilang kayak gitu. Kalau kita dapat ide ketika sholat, ya dapat solusi permasalahan ketika sholat, itu dari setan katanya. Buset. Kaget saya. Ya, udah jelas-jelas Nabi. Ya, Nabi nih. Katanya kan ada sholat sunnah istikharah. Ya kan? Ada sholat sunnah apa tuh namanya? Istikharah. Sholat istikharah tuh apa sih? Coba jawab di kolom komentar. Sholat istikharah tuh artinya apa sih? Buat apa sih Nabi sholat istikharah? Coba jawab di kolom komentar. Ya, teman-teman tahu kan sholat istikharah, tahu ya? Buat apa sih Nabi sholat istikharah tuh? Minta pilihan terbaik, minta ilmu, minta petunjuk, ya, minta solusi gitu. Ya kan? Ada lagi selain sholat istikharah, sholat hajat. Tahu nggak teman-teman? Sholat hajat, ya kan? Tahu nggak sholat hajat? Ya. Apa artinya? Untuk apa Rasulullah sholat hajat? Ya kan? Untuk minta ilmu sama Allah gitu. Dia punya hajat. Gimana nih ya Allah? Ya. Minta ide, minta ilmu sama Allah gitu. Lah secara Qur'ani ada ayatnya, secara sunnah Nabi ada ayatnya. Kok masih ada ustadz yang bilang kalau kita dapat ilmu ketika sholat artinya dari setan gitu. Ya. Kan nguarang gitu. Ya. Nah, disinilah pentingnya kita umat Islam untuk berpikir waras. Ya, disinilah pentingnya gitu. Jangan menghubungkan sesuatu yang tidak ada hubungannya. Sholat itu ya untuk kita ingat Tuhan, atau ketika kita ingin meminta pertolongan. Pertolongan dalam hal apa? Dalam hal keilmuan. Tapi kalau minta kerja sama Gibran, 19 juta lapangan kerja. Ya. Sama Prabowo Subianto sama presiden. Ya. Nah, disinilah kita harus pintar-pintar memilah dan memilih. Ya. Tapi kan umat Islam hari ini berpikirnya nggak gitu. Ya.
Oh berarti kalau saya rajin ke masjid, nanti otomatis, nah ini nih, pikiran umat Islam nih, benar nggak teman-teman? Ya kan? Oh kalau saya rajin ke masjid, otomatis nanti anak saya jadi gampang diatur. Nah ini, ya. Kalau saya sholatnya rajin ke masjid, ya nanti otomatis kerjaan saya beres. Ini apa gitu loh? Kata-kata otomatis itu loh, ya kan? Ini yang jadi masalah umat Islam hari ini. Tapi kan pemikiran umat Islam hari ini gimana? Ya kan? Heeh. Ketika kita punya masalah, ya kita sedekah aja. Dengan demikian otomatis, lah ini yang jadi masalah. Otomatis kerjaan beres. Otomatis dapat kerja. Ya kata siapa bro? Gitu loh. Ya. Kita katanya kita kurang sedekah. Kalau kita bisnismen nih, misalkan nih, yang datang lain lagi nih. Ya, bisnismen, orang kaya gitu. Curhat sama Ustadz. Ustadz, saya ini harta nggak kurang-kurang lah katanya. Tapi kenapa ya hubungan sama istri kurang baik? Ya kan hubungan sama anak kurang baik. Komunikasi sama anak dan istri tidak lancar. Komunikasi sama orang tua tidak lancar. Gimana ya Ustadz? Anda kurang sedekah. Hehehe. Ya, Anda kurang sedekah katanya. Kenapa? Karena yang datang orang kaya. Langsung dipalakin sama dia. Ya. Emang Allah nyuruh kita sedekah buat apa? Ya. Emang Allah menyuruh kita berinfak untuk siapa? Ya. Kan algoritma Quran tuh jelas. Kau berinfak untuk ya kerabat dekat, untuk orang tua dalam konteks nafkah. Kemarin sudah kita bahas. Kepada anak yatim, kepada fakir miskin. Ya. Itu semua orang-orang yang membutuhkan bantuan finansial. Jadi kalau kita berinfak, manfaatnya tuh untuk orang lain. Ya. Tetapi kita menghubung-hubungkan yang tidak ada hubungannya. Ya kan? Inilah kacauan cara berpikir kita. Kita berinfak dengan harapan penolak bala. Bapak kau. Ya. Kita nih, ya, misalkan siapa nih mau mudik ya dari Surabaya ke Jakarta misalkan. Kok mudik Surabaya ke Jakarta gitu ya? Kebalik gitu ya. Dari Jakarta ke Surabaya misalkan. Mudik nih, ya. Biar terhindar dari mara bahaya, apa yang dilakukan? Sedekah sebelum berangkat. Yuk sedekah yuk, biar perjalanan kita lancar. Ini namanya membodohi diri sendiri. Ya. Jelas-jelas infak itu biar kita ya mau berbagi sama orang. Dengan demikian, ya kan, orang itu yang tadinya kebutuhan finansialnya tidak menutupi menjadi tertutupi. Itu manfaat infak. Kita ngarang-ngarang cerita. Pernah dengar nggak teman-teman? Ada yang pernah dengar nggak? Sedekah menolak bala. Pernah dengar nggak teman-teman? Coba jawab deh kolom komentar. Kalau nggak, kalau ada yang nggak pernah dengar itu kacau sih. Pernah dengar nggak teman-teman? Sedekah menolak bala. Benar nggak? Pernah dengar nggak teman-teman? Pernah ya? Pernah dengar ya? Sering ya? Banget denger. Nah ini kan kita nggak, ini akal kita lagi dibodoh-bodohin apa gimana sih gitu kan? Masa sedekah menolak bala? Ya kalau kita pengen mudik nih dari Jakarta ke Surabaya naik mobil pribadi. Bagaimana caranya agar kita minimal ya mengantisipasi mara bahaya? Ya persediakan dengan baik. Ya. Siapkan dirimu dengan baik. Kendaraannya dicek, bannya gundul apa enggak, ya. Karburator oke enggak, ya. Aki bagus enggak, oli udah diganti atau belum, ya.
Kondisi kondisi mobil cek semuanya, ya kan? Sudah mobilnya cek, cek kondisi driver selama berpuasa, ya kan? Nanti di mana kita rencana untuk istirahat, ya. Nanti yang driver berapa orang, gantiannya berapa jam sekali, ya kan? Obat-obatan bawa enggak, persediaan selama di jalan bawa enggak, nanti kalau macet kira-kira macetnya berapa lama, ya. Kalau macetnya kayak waktu itu tuh, pernah seharian macet, itu gimana antisipasinya, perlu bawa galon atau enggak untuk minum, ya. Persediaan makanan gimana kalau kita kena macet, itu baru Anda dapat mengantisipasi mara bahaya. Tapi kita enggak, diajarin apa? Sedekah menolak bala. Apa hubungannya? Tuhan nyuruh sedekah itu apa tujuannya? Kok kita ngarang-ngarang sendiri? Ini loh, ini kan akhirnya algoritma kita sebagai umat Islam tuh dikacaukan sama ajaran-ajaran yang gak masuk akal gitu. Masa iya Tuhan nyuruh yang gak masuk akal? Ya. Dan ini sering terjadi di masyarakat. Saya pun mengalami. Ya, saya pun mengalami. Bahkan saya pun pernah gitu. Maksudnya saya tuh pernah, bukan saya yang curhat. Kalau saya sih dari dulu nggak pernah gitu-gitu ya. Saya itu kan apa namanya ya, kemarin 2 tahun atau pasca COVID itu sering sakit lah saya tuh, ya kan, sering demam, sering apa kan, kan paru-parunya keserang kan ketika COVID, ya. Saya nggak pernah ke masjid gitu. Nah tiba-tiba udah saya sembuh gitu ya, saya ke masjid, ketemu sama orang gitu, ya kan, ketemu sama orang. Ketika itu saya udah kayak gini nih, udah berpikir Qur'ani seperti ini, ya kan. Nah orang itu tanpa ditanya, ya, nggak tahu juntrungan ngobrolnya apa, tiba-tiba nanya saya, "Ustadz, kemana aja antum nggak pernah kelihatan di masjid?" Gitu. Saya bilang, "Saya habis sakit, habis demam seminggu," saya bilang. Terus kata dia apa? "Nah, coba Ustadz, antum cek hubungan antum sama orang tua antum." Saya langsung kasih HP saya, "Nih hubungin ibu ibu bapak saya." Langsung tanya sendiri. Ya. Sok tahu bener gitu loh. Apa hubungannya aku sakit sama hubunganku sama orang tua? Emang bakteri-bakteri patogen itu nanya dulu gitu? Atau mendeteksi dulu? Nih bakteri patogen nih. Bakteri patogen tuh yang bakteri penyebab sakit gitu ya, kuman-kuman nih. Hmm. Ayo kita sarang sarip. Kenapa? Karena hubungan dia sama orang tua tidak baik. Jadi ayo kita bikin dia demam. Emang kayak gitu. Ya, bodoh-bodoh kita dibuatnya gitu loh. Ya. COVID nih, misalkan COVID, ya. Emang dia mau nyerang orang tuh? Ayo lihat, siapa yang hubungan sama orang tuanya tidak baik, ya. Kita serang dia. Ya enggak lah, kok bodoh-bodoh kita tuh, ya kan? Dan kita percaya aja loh, ya. Herannya tuh umat Islam tuh, kok percaya aja gitu. Kamu sakit ya? Sering sakit kamu ya? Oh, oh. Berarti kamu ini hubungan dengan orang tuamu tidak baik. Ya. Hubunganmu sama alam nih nggak baik gitu. Hubunganmu sama makananmu tuh nggak baik gitu. Ya, makanya bisa terkena penyakit. Antibodimu yang tidak baik. Kamu kena Nah jadi kita tuh diajak untuk berpikir syaitoni gitu. Diajak untuk berpikir ilusif. Ya kan? Kembali lagi ke materi kemarin sebetulnya. Ya kan? Silakan hubungkan masing-masing dengan materi kemarin. Ya kan? Selalu itu kita mencari sesuatu itu yang nggak ada hubungannya, ya kan? Nah, menjawab pertanyaan semalam itu di podcast gitu kan. Kita nih udah soleh bang ya, kenapa kok nggak kaya-kaya? Katanya kan innal ardo yarisuha ibadiyah solihun. Nah, kita kita coba buka ayatnya.
Saya tahu tuh ayatnya tuh. Ya. Yarithuha ibadi. Nah, ini ya. Coba lihat ayatnya teman-teman. Walakot katab nafiz zabur, udah di zabur lagi. Mimba dzikri, ya. Walakot katab nafiz zabur, ya. Telah kami tetapkan di zabur, mimba dzikri, setelah mengingatkan orang-orang itu, annal ardo yarithuha ibadiya asolihun. Bahwasannya bumi ini, ya, akan diwariskan kepada hamba-hambaku yang soleh gitu kan. Nah kita ini udah soleh-soleh kok, tapi kayaknya nggak mungkin ya kita mewariskan bumi ini. Nah inilah yang saya bilang, makanya semalam itu muncul kata-kata saya itu. Emangnya Al-Quran itu cuma diturunkan untuk orang Islam, saya bilang. Emangnya Al-Quran itu cuma diturunkan untuk orang yang beriman. Ya. Al-Quran itu diturunkan untuk siapa? Untuk seluruh manusia, hudan linnas. Makanya cara berpikir kita, ya, jangan dikungkung dengan cara berpikir kelompok. Kelompok siapa? Kelompok kita-kita ini yang ngaku muslim gitu. Geng-gengan kita ini gitu. Ya. Nah, jadi maksud ayat itu soleh itu apa Ustadz? Ya kan? Kan sudah jelas sekali. Apa makna soleh? Ya? Soleh, ya, solihun. Ya, bahasa Qurannya solihun. Ya. Apa sih akar katanya solihun? Solihun dari kata soluha, ya, sod, lam, ha, ye. Apa sih? Apa sih makna dasar dari soluha? Soluha itu artinya, ya, perbuatan menuju ke arah yang lebih baik. Ya. Ini makna kata solih. Jadi kita menganggap solih itu ngukurnya pakai sholat gitu. Ya kan? Kalau sholatmu 5 waktu sudah ke masjid, kamu soleh. Ya. Padahal ukuran soleh bukan itu. Ukuran soleh itu, ya, sejauh mana kamu berperilaku dalam hidupmu, ya, mengarah kepada arah yang lebih baik. Ini patokan kamu tuh soleh atau tidak. Ya, heeh. Contoh sederhana. Ya, contoh sederhana. Ini saya contohkan yang paling sederhana. Ya, di rumahmu ada keran rusak. Ya, di rumah teman-teman ada keran rusak. Oke? Kemudian teman-teman beli keran baru di toko material, diganti keran ini yang rusak ini. Ya, menjadi kerannya sehat lagi. Ya. Ini amal soleh namanya. Kenapa? Karena teman-teman mengganti sesuatu yang rusak dengan yang benar, yang sehat. Itu namanya amal soleh. Tetapi di otak kita, ini jujur aja nih, saya tanya nih sama teman-teman. Di otak kita selama ini, kita memahami amal soleh itu apa sih? Sholat, sedekah, gitu kan? Kita memahaminya kayak gitu kan? Benar nggak? Coba jawab di kolom komentar. Benar atau enggak, teman-teman? Kita selama ini menganggap amal soleh itu sholat, jikir, baca maksurat. Bener nggak? Coba jawab di kolom komentar. Ritual, pokoknya ritual gitu. Bener nggak teman-teman? Bener kan? Nah itu loh. Itulah yang saya jadikan judul pada live pagi hari ini. Quran tuh nggak cuma diturunkan untuk orang Islam, ya, tetapi diturunkan untuk seluruh manusia. Ya. Jadi pahamilah istilah-istilah dalam Al-Quran
dengan pemahaman yang lebih universal, ya. Heeh. Contoh lagi, ini contoh sederhana ya, contoh lagi, di satu desa nggak ada listrik, di satu desa nggak ada listrik, ya. Kemudian teman-teman yang kerja di PLN merasa ini perlu dipasang listrik, akhirnya dipasanglah listrik, ya. Sehingga desa itu yang tadinya gelap gulita, nggak ada penerangan, ya nggak ada listrik, menjadi desa yang terang benderang. Ini namanya amal soleh, bro, sis, ya. Jadi jangan 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 persempit makna istilah Qur'aninya. Wah, amal soleh itu zikir 1000 kali. Loh enggak, ini amal soleh, ya. Desa yang tadinya nggak ada listrik menjadi desa terang. Ini amal soleh, ya. Ada satu lagi, ya, istilah yang kita tuh kacau balau memahaminya, ya. Apa? Fardu kifayah, buset. Fardu kifayah. Coba perhatikan sini teman-teman. Ini kritis ini kacau banget nih. Fardu kifayah. Hmm, ya. Fardu kifayah. Coba sekarang saya tanya sama teman-teman deh. Sebelum saya ngomong nih. Kalau teman-teman mendengar kata-kata fardu kifayah, apa yang terbesit dalam pikiran teman-teman? Coba jawab di kolom komentar. Saya tungguin. Kalau saya mengatakan fardu kifayah, apa yang terbesit dalam pikiran teman-teman? Pak Edi Santoso tuh berkaitan orang meninggal dunia. Hehehe. Ayo, coba teman-teman nyolatin mayit. Ayo, coba jawab. Ayo, yang banyak jawabnya. Ya, sholat jenazah, ya, orang mati. Pasti nggak jauh-jauh dari orang mati aja kalau ngomongin fardu kifayah. Takziah, ya, ngurusin jenazah, mandiin jenazah, ya. Heeh. Memperdalam ilmu agama. Jadi pemahaman kita tentang apa yang Allah sampaikan, tentang apa yang Rasulullah tekankan, ya, itu bergesernya jauh banget. Ya, kita sempitin sejauh-jauhnya. Ya kan? Fardu kifayah itu apa sih? Ya, nih, saya kasih contoh ya. Fardu kifayah yang di era kita ini, ya. Fardu kifayah di era kita ini. Contohnya tadi tuh, ya, di satu kota harus ada yang bisa ngurusin listrik. Itu namanya fardu kifayah. Di satu kota harus ada yang bisa menjadi dokter. Itu namanya fardu kifayah. Ya, di satu kota, ya, harus ada orang-orang yang berperan sebagai insinyur. Ini namanya fardu kifayah. Ya, nggak harus semua. Yang penting ada PLN. Yang penting ada dokternya. Yang penting ada insinyurnya. Yang penting ada gurunya. Ya. Inilah pandangan Rasulullah tentang fardu kifayah. Tetapi pandangan kita tentang fardu kifayah gimana? Hanya terkait sholat jenazah. Hanya terkait pemprosesan jenazah. Bayangin loh. Ya. Yang asalnya fardu kifayah itu, ya, secara definisi apa sih? Suatu kewajiban yang runtuh, ya, yang gugur kalau sudah dilakukan oleh beberapa orang. Di zaman sekarang wajib nggak ada dokter di dalam satu kota? Ya wajib.
Wajib nggak ada insinyur? Wajib. Wajib nggak ada yang ngerti listrik elektro? Ya wajib. Wajib nggak ada guru? Ya wajib gitu loh. Jadi petani ya wajib, ini fardu kifayah jadi petani tuh. Apalagi sekarang ya. Perlu ada ahli mekanik nggak kayak Mas Alif gitu ya? Ya harus ada gitu, ini fardu kifayah gimana sih? Ya. Bahkan mayoritas profesi-profesi kita itu ya fardu kifayah gitu loh. Nah kita dipersempit pemahaman kita tentang fardu kifayah. Yang penting urusan jenazah. Gimana sih? Ya, ini loh jauh banget gitu loh. Jauh banget makna pemahaman yang dibangun oleh Rasulullah dengan pemahaman kita tuh jauh sekali gitu. Ya. Saya pernah diminta sama orang deket sini, "Rib, istri kamu bisa ini nggak fardu kifayah?" Saya langsung ngeheng gitu ditanya, "Maksudnya bisa fardu kifayah?" gitu. Fardu kifayah itu loh ngurusin jenazah, masa nggak tahu? Loh sorry, di benakku fardu kifayah nggak cuma ngurusin jenazah gitu loh. Fardu kifayah apa? Dalam hal listrik, ya, dalam hal tata kota, dalam hal kesehatan, dalam hal pendidikan, ya. Dalam hal apa dulu? Itu semuanya fardu kifayah. Ya, di satu desa nggak ada dokter, ya kacau gitu loh. Di satu desa nggak ada petani, ya kacau. Di satu desa nggak ada guru, ya kacau. Di satu desa nggak ada ahli mekanik, ya kacau gitu loh. Itu namanya fardu kifayah. Ya. Di satu negeri nggak ada tentaranya, ya kacau gitu loh. Tapi kalau di Indonesia nggak ada polisi gimana? Ya kacau kalau nggak ada polisi gitu ya. Ya kan? Harus ada. Itulah fardu kifayah. Ya kan? Nah ini ya Allah kita tuh amal soleh kita nggak pahami secara universal. Fardu kifayah tidak kita pahami secara universal. Lambok kira Quran tuh untuk siapa gitu loh. Untuk dirimu saja yang mengaku sebagai muslim. Kan enggak. Untuk seluruh manusia, hudan linnas kata Allah. Ya, orang Cina itu manusia bukan? Ya, orang Irian, ya, orang Australia, orang New Zealand, ya, suku Aztec, suku Maya, itu semua manusia. Ya. Orang Jerman, Barack Obama, emang bukan manusia? Itu semua manusia. Petunjuk Tuhan bersifat universal. Jangan kita artikan dalam kerangka berpikir golongan kita, gitu loh. Amal soleh, oh berarti jikir. Mbahmu. Ya. Jadi kalau ada gubernur, dia membangun jalan, itu namanya amal soleh. Jalannya sebelumnya rusak, dibangun jalannya, dirapihkan. Itu amal soleh. Ya. Jalan rusak yang di-upgrade mobilnya, jalannya betulin gitu, ya. Itu namanya amal soleh, ya, heeh. Nah, kita dikacaukan selama ini karena kita berpikirnya secara golongan, ya kan? Heeh, kita hanya berpikirnya secara golongan, sama juga dengan takwa misalkan, ya. Apa sih takwa? Ya kan, menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Terlalu umum ya informasi Anda gitu. Ya. Takwa ya kan itu berasal dari vokal dasar wako ya ya. Artinya apa? Artinya mengelak ya. Heeh, mengelak untuk selamat. Itu artinya menyelamatkan diri. Itu arti dari wakoya ya. Jadi orang yang bertakwa gimana? Contoh tadi itu orang mau mudik ke Surabaya.
ke SBY, ya, dari Jakarta. Ya, bagaimana dia menjadi orang bertakwa ketika mudik ke Surabaya? Ya, persiapkan. Persiapannya gimana? Ya, kendaraan, ya persiapan terkait apa? Kendaraannya gimana? Ya kan, drivernya gimana? Apalagi persediaannya gimana? Ini namanya orang bertakwa. Kita mengelakkan sesuatu agar kita selamat. Ya, heeh. Kita mau selamat di akhirat, ya kan? Ya sholat, ya puasa. Tapi takwa nggak cuma itu, ya kan? Heeh, makanya balasan takwa itu kan macam-macam, ya kan? Heeh, coba kita lihat ya ayat-ayat tentang takwa-takwa ini, ya. Hmm, Contoh yang paling sering disebut lah, ittaqullah, ya, wa yu'allimukumullah, ya. Sebelum saya klik search, ya. Pernah nggak teman-teman dengar ya ceramah gitu? Bertakwalah kepada Allah, Allah akan memberikan ilmu kepada kita. Anggapan kita gimana? Kita zikir, kita sholat, nanti kita dapat ilmu laduni. Bener gak? Coba pemahaman teman-teman bener gak? Ya, kayak gini gak? Ya. Ittaqullah wa yu'allimukumullah. Ya. Bagaimana kita mengartikannya? Kau banyak zikir, kau banyak sholat, nanti dapat ilmu laduni. Bener gak pemahaman kita selama ini kayak gini gak? Bener gak teman-teman? Jujur aja ini mah. Gitu. Kalau saya iya, dulu saya meyakini seperti itu. Ya. Coba jawab di kolom komentar, benar gak? Sebelum saya klik ayatnya nih, ya. Sebelum saya klik search ya, ya. Betul nggak teman-teman? Pemahaman kita ya, banyak jikir, banyak sholat, nanti kita dapat ilmu laduni. Bener nggak teman-teman? Bener ya? Soalnya saya juga pernah gitu. Saya yakin apa yang saya rasakan ini, teman-teman pernah rasakan juga. Sebagai umat Islam pada umumnya dulu. Ya, heeh, semua diartikan jimat ya itu tadi. Kita klik ayatnya. Oh, ayatnya panjang teman-teman. Tahu nggak ayat ini tentang apa? Ya, tahu nggak ayat ini tentang apa nih? Surat Al-Baqarah 282. Tahu nggak teman-teman? Ayat ini tentang apa? Surat Al-Baqarah 282. Apa tentang apa ini? Tentang mekanisme ngutang. Ya, ini ayat ini tentang mekanisme ngutang gitu. Jadi kata Allah, kalau kau berutang, ya, atau kalau ada orang ngutang sama lo, katanya, nih lakukan ini nih. Ini saran dari Allah nih. Panjang. Satu ayat satu lembar sendiri. Ngomongin utang. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Ya kan? Wahai orang-orang yang beriman, kalau kau punya utang, ya, kalau kalian mau ngutang, ya, maka uktub, ya. Uktub tuh artinya bukan tulis, ya, tentukan, ya, SK-nya ditentukan, syarat dan ketentuannya ditentukan, ya. Makanya Allah bilang wal yaktub bainakum katibum bil adli. Yang nentukan SK-nya harus orang adil. Kalau cuma nulis nggak perlu orang adil, yang penting tulisannya bagus, bisa dibaca gitu. Ya. Itulah kita jangan memaknai semua kata-kata batu artinya nulis gitu. Iya, di sini artinya bukan tulis, ya. Tentukan SK-nya gimana kalau kau mau ngutang itu. Makanya yang nentukan SK-nya orang adil, bukan orang yang bagus tulisannya doang, gitu ya. Wal yaktub bainakum katibum bil adli.
ya kan? Heeh, saya singkat aja ya, bla 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 bla, pokoknya ini saran dari Allah ya, kepada kita kalau kita mau mengutang, oke? Kemudian ujung ayatnya, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Yang Allah ajarkan kepada kita ini kan mekanisme agar kita ngutangnya nanti itu ya tidak menimbulkan masalah gitu loh. Agar kita ya, baik yang berutang atau yang diutangin ini tidak renggang nanti hubungan persaudaraannya gitu loh. Makanya Allah ngatur, makanya Allah nyuruh kita bertakwa. Dengan kita bertakwa, kita akan dapat ilmu pengetahuan. Contoh, kita mau bisnis, kita kan nentukan sama orang itu. Oke, aku sama kau kita bersyarikat ya. Heeh, ketentuannya gini 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 gini. Nah, kalau kita bertakwa ya, nanti kita akan tahu tuh ya, apa-apa saja sumber masalah dan bagaimana mengantisipasinya. Itu makna ittaqullah wa yu'allimukumullah. Ya. Jadi ittaqullah wa yu'allimukumullah itu bukan ya, aku mau pinter bisnis nih, aku rajin-rajin aja tahajud ya. Yang penting ritual atau baca mak surat ya, atau sholat duha. Ya nggak ada hubungannya, ya kan? Kalau kau mau bisa berbisnis, ya belajar, ikuti seminar, ya, ikuti pembelajaran-pembelajaran bisnis di YouTube, di TikTok banyak. Duh, nyebut aplikasi merah lagi, ya. Banyak gitu loh. Heeh. Nah, itu cara kita bertakwa kepada Allah. Dan dengan demikian Allah mengajarkan kita, ya. Gampangnya tuh, ya. Aduh, lestek tit. Gara-gara nyebut aplikasi merah. Ya nggak apalah udah mau selesai. Ya, gampangnya tuh, ya kan? Heeh. Kita itu kejar dulu sunatullahnya gitu. Walaupun sunatullah dalam dalam makna yang salah yang saya gunakan ini ya. Kejar dulu sunatullah, nanti kita akan dapat, ya. Ar-Rahman, Allamal Quran. Siapa yang ngajarin kita Quran? Allah langsung. Ya kan enggak. Ya bodoh-bodohnya kita gitu. Ya. Tetapi dengan kita belajar, inilah makna dari takwa. Ya. Ittaqullah, ittaqullah. Ya artinya ini biar kita mau ya kan memikirkan segala sesuatu ya. Kita mengeliminir segala sesuatu yang dapat menjadikan kita gagal. Itulah takwa. Jangan cuma diartikan zikir, sholat. Ya, ingat Quran itu diturunkan untuk seluruh manusia. Ajarannya bersifat universal. Ya. Kalau kita ngajarin kayak gini-gini ke orang Chinese, ya, ke orang non-Muslim, apa nggak langsung beriman dia? Tuhan ngajarin kita buat takwa, bro. Apa itu takwa? What is takwa gitu? Misalkan orang Inggris, takwa is to eliminate, gitu. To eliminate what makes you fail gitu misalkan. Oh, is that takwa? Oh, I believe in your God gitu. Gitu. Ya, tapi kan kita takwa. Gimana tuh takwa? Kita dengan berzikir kepada Allah. Mana ada urusannya, ya. Jadi gitu teman-teman ya. Heeh, kembali lagi jadi jangan kita memahami seluruh istilah dalam Al-Qur'an tuh cuma dalam kacamata golongan kita, ya secara KTP, jangan. Pahami secara universal, amal soleh, takwa, ya, apalagi? Heeh, ya kan banyak sebetulnya istilah fardu kifayah tadi. Ya, kita memahaminya cuma sebatas ya itu tadi gitu dalam golongan kita. Ya zakat, ya kan. Zakat tuh untuk orang Islam katanya, ya kan. Padahal orang lapar tuh nggak kenal agama. Orang kena bencana, ya nggak kenal agama, bantu-bantu aja gitu. Tapi kan kita nggak mau, kita berpikirnya dalam golongan gitu kan. Nah, oke. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Intinya pahamilah Al-Quran dengan istilah-istilah yang universal, karena petunjuknya pun bersifat universal.
Oke, sudah dibatasi sama TikTok, kita akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.